Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi yang berjudul Komunikasi Pembesaran Sosial. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan rekan saya yang bernama Dina Inaya Mahdi, Cikita Asalia Damayanti, Nurul Hafifah, Siti Aminah, saya sendiri Hadijah, Febriani, dan Risa Asahra. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai pembahasan materi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pengertian dari komunikasi pemasaran sosial. Pemasaran sosial atau social marketing merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial atau social problem yang berkembang di masyarakat. Strategi ini memanfaatkan dua bidang ilmu, yakni teknik komunikasi dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pemasaran. Pujiastuti 2016 halaman 2. Dengan demikian, yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di masyarakat, baik problem yang muncul karena permasalahan bisnis, politik, budaya, dan lainnya. Materi kedua yaitu desain produk sosial. Desain produk sosial dimulai dengan merumuskan tujuan dan sasaran pemasaran. Isi pesan yang menyesuaikan dengan siapa sasaran pemasaran dan apa tujuan pemasarannya. Tujuan pemasaran berjenjang mulai dari pertama, menginformasikan sekedar menyebarluas produk sosial. Kedua, memahamkan komunikasi dilancarkan agar khalayak memahami segala pengetahuan tentang produk sosial yang perlu dipandang penting dan menjadi preferensi informasi. Ketiga, menyadarkan komunikasi dilancarkan agar khalayak menyadari bahwa pengetahuan, kebiasaan, dan perilakunya selama ini kurang tepat, sehingga harus diubah. Keempat, mengubah perilaku. Komunikasi dilancarkan agar khalayak mengubah perilaku dari yang buruk menjadi baik atau lebih baik. Kelima, menjadi agen perubahan atau agent of changes. Komunikasi dilancarkan agar khalayak memiliki komitmen menyebarkan luas dengan mengajak orang lain yang bersama-sama melakukan perubahan. Selanjutnya, desain produk sosial ditentukan juga oleh siapa sasarannya. Anak-anak, remaja, kaum dewasa, mereka yang tinggal di perkotaan atau pedesaan, mereka yang berpendidikan yang tinggi atau rendah, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, warga perumahan atau perdesaan, dan mungkin kombinasi karakteristik sasaran yang lain. Tiga, contoh komunikasi pemasaran sosial yang berhasil. Program Keluarga Berencana atau KB. Sebagai produk sosial, Keluarga Berencana merupakan program pemerintah di masa Orde Baru yang memiliki kandungan ide sangat kuat, sebab memiliki tujuan atau goal maupun sasaran objektif yang jelas. Tujuan program KB adalah menurunkan tingkat atau pertumbuhan produk yang sangat tinggi. Adapun banyak teori yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan produk yang tinggi tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Robert Malthus 1766 sampai 1834 misalnya menyatakan bahwa
Pertumbuhan manusia itu ibarat deret ukur, sedangkan pertumbuhan sumber daya alam untuk memenuhi hidup penduduk ibarat deret hitung. Artinya pertumbuhan penduduk berkali lipat ketimbang deret ketersediaan makanan dan sebagainya. Kualifikasi pemasar atau penyuluh. Sebagai komunikator atau pemasar KB, mereka harus menguasai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial. Anugerah Hadi tahun 2016 menyatakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang PKB yaitu yang pertama kompetensi teknis, yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial atau managerial competence adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial atau social competence, yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Pemanfaatan jejaring sosial. Salah satu kekuatan pemasaran adalah menggunakan jaringan sosial yang ada di masyarakat, mulai dari ahli ulama, bidan, dukun bayi, dokter di puskesmas, dan sebagainya. Juga memanfaatkan jaringan rukun tetangga, rukun warga, desa wisma, TKK, dan kelompok lain. Setelah media sosial berkembang, jaringan sosial tersebut menjadi jejaring di media sosial. Poster sebagai andalan. Dari sekian banyak media promosi KB atau keluarga berencana adalah poster. Melalui poster di samping dapat ditampilkan gambar-gambar yang menarik, juga dapat diperinci isi pesannya, kemudian diberi penekanan atau stressing, dan ada beberapa contoh poster menarik dalam pemasaran sosial keluarga berencana. Menggunakan media radio. Media radio termasuk media yang sangat berjasa dalam memasarkan nilai-nilai dalam program KB. Pada tahun 1970-an sampai tahun 1984, ada sebuah sandiwara radio yang disiarkan RRI yang dapat perhatian luas dari pendengarnya. Sandiwara radio ini berjudul Butir-Butir Pasir di Laut, merupakan hasil kerjasama antara BKKBN dengan TVRI. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 9. Adapun kesimpulannya, komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang ditunjukkan untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di masyarakat, baik problem yang muncul karena pemasaran bisnis maupun lainnya seperti politik, budaya, dan lainnya. Sebagai sebuah teknik, kegiatan komunikasi yang ditunjukkan untuk pemasaran mengikuti logika-logika yang mestinya berlaku baik dalam logika komunikasi maupun pemasaran. Itulah tadi pembacaan kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.